Jadi ini saya fotokopi berulang kali. Ternyata watermarknya, ya, berulang kali. Hasilnya ternyata watermarknya masih jelas, kemudian embossnya masih jelas. Ya, nah ini tidak terjadi pada ijazah yang dinyatakan sebagai ijazah Joko Widodo. Prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa. Dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa. Lebih dari 1 bulan, dan sampai saat video ini dibuat, Polda Metro Jaya belum selesai merampungkan berkas RRT yang dikembalikan jaksa. Dari tim kuasa hukum Jokowi, diketahui bahwa salah satu yang diminta untuk digali dan dilengkapi adalah bagaimana Jokowi bisa mendapatkan ijazah di UGM, termasuk proses perkuliahan dan penyusunan skripsi. Apakah ini berarti jaksa penuntut umum memandang bahwa semua bukti yang dikumpulkan penyidik Polda Metro Jaya belum cukup untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli? Dan menarik untuk disimak, bahwa akhir-akhir ini, kubu Jokowi terlihat sangat panik, khususnya setelah putusan KPU yang menetapkan ijazah calon presiden harus dirahasiakan gagal, dan Bonatua Silalahi berhasil mendapatkan salinan ijazah teregalisir Jokowi secara resmi. Lalu apa saja bentuk kepanikan kubu Jokowi dan termasuk Polda Metro Jaya? Simak di video ini selengkapnya. Pertama, kubu Jokowi mendorong Roy Suryo dan kawan-kawan menempuh jalur restorasi justice. Anda kemarin kan mau jadi broker kan, ayolah kita ke Pak Jokowi. Dengan terang-terangan saya mengatakan, saya mengajak para tersangka untuk ayo ke Solo minta ampun daripada masuk penjara. Terang-terangan. Akhir-akhir ini, layar diskusi di media nasional dihiasi penampilan 3 sosok baru yang pasang badan membela ijazah Jokowi, yaitu Farhad Abbas, Rasman Nasution dan Firdaus Oiwobo. Mereka dikenal sebagai advokat dan tidak masuk dalam keanggotaan relawan yang selama ini dikenal sebagai relawan Jokowi. Mereka juga tidak terdaftar sebagai tim kuasa hukum resmi Jokowi dalam kasus pelaporan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Artinya mereka pemain baru, atau mungkin rekrutan baru. Namun perhatikan pernyataan-pernyataan mereka di media. Yang mereka dorong adalah agar para tersangka, Roy Suryo dan kawan-kawan datang ke Solo, minta maaf dan kasus pun akan ditutup. Gitu loh, kan restoran justice ini kan kesempatan undang-undang membuka celah dan ruang agar Roy Suryo bebas dari hukuman. Gitu loh. Tapi kalau Roy Suryo kagak mau dengan egosentrisnya dia masih maju, ya cemplungin penjara. Atau lebih. Gitu. Ya, kalau Anda gentle, Anda takut bersidang, Anda ragu tentang hasil yang Anda bilang sebagai metodologi ilmiah dengan menguji ijazah yang dari hasil scan Pak Jokowi 99,9% itu palsu, sudah Anda datang saja rame-rame 6 orang ke Solo, terutama RRT, minta maaf kepada Pak Jokowi. Begini. Dari berbagai statement mereka di media, patut diduga, ketiganya memang bertugas khusus membujuk Roy Suryo dan kawan-kawan minta maaf, agar kasus ini dihentikan sebelum masuk pengadilan. Indikasi kepanikan kubu Jokowi yang kedua, yaitu melaporkan Rismon Sianipar dengan tuduhan ijazah palsu. Upaya membawa Rismon Sianipar ke meja pengadilan dengan tuduhan lain seperti dugaan penggunaan ijazah palsu, hanyalah pengulangan dari langkah counter-attack yang dilakukan kubu Jokowi selama ini yang justru merugikan Jokowi sendiri, khususnya dalam menjawab klaim status ijazahnya. Kita masih ingat, kasus Gus Nur dan Bambang Tri di tahun 2022. Awalnya Bambang Tri melaporkan Joko Widodo yang dituding menggunakan ijazah palsu. Tapi belum juga laporannya diproses, pendukung Jokowi mendahului proses ini dengan melaporkan balik Bambang Tri dan Gus Nur. Bukan dalam konteks ijazah, pelapor menggunakan dalil lain, yaitu pasal penistaan agama. Bambang Tri dan Gus Nur akhirnya ditangkap, dan laporan dugaan ijazah palsu Jokowi pun terpaksa ditarik kembali oleh kuasa hukumnya. Tapi apakah langkah kriminalisasi kepada Gus Nur dan Bambang Tri menghentikan kecurigaan publik pada status keaslian ijazah Jokowi? Fakta hari ini, kubu Roy Suryo dan kawan-kawan berproses di pengadilan, justru karena juga menyuarakan hal yang sama, mempertanyakan ijazah Jokowi, yang oleh Roy Suryo disebut 99,9% palsu. Sayang sekali, kubu Jokowi tidak berkaca dari peristiwa Bambang Tri ini. Dengan melaporkan Rismon Sianipar dengan tudingan menggunakan ijazah palsu, justru akan semakin menguatkan kecurigaan publik. Jika setiap orang yang menyelidiki ijazah Jokowi dibungkam menggunakan alat kekuasaan negara, publik berhak bertanya, ada apa dengan ijazah Jokowi? Apakah ada sesuatu yang harus disembunyikan hingga harus dibentengi sedemikian rupa? Hal ketiga yang membuat publik bertanya-tanya adalah indikasi pelanggaran hukum acara pidana yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Sudah 1 bulan, dan berkas Roy Suryo dan kawan-kawan yang dikembalikan oleh jaksa untuk dilengkapi, sampai saat ini belum juga diselesaikan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Sama halnya juga ketika P19, atau berkas dikembalikan dengan petunjuk, kemudian undang-undang telah memberikan tenggang waktu atau batas waktu, penyidik harusnya juga memperhatikan tenggang waktu. Tenggang waktu yang dimaksud di dalam pasal 61 ayat 3 KUHP yang baru adalah tenggang waktu 14 hari. Tidak boleh lebih dari 14 hari, karena itu ketentuan undang-undang. Undang-undang telah memberikan kaidah bahwa penyidik ketika menerima P19, maka tidak boleh lewat dari 14 hari. Karena itu ketentuan hukum acaranya.
Kalau kemudian ini berkas dikirimkan, ya bisa saja jaksa akan memberikan keputusan gitu loh. Apakah berkasnya dikembalikan lantas tidak bisa di P21 kan, ataukah kemudian dikembalikan bersama dengan SPDP-nya. Sehingga kalau dikembalikan bersama dengan SPDP-nya karena penyidik telah lewat dari 14 hari, maka peristiwa hukum ini tidak ada lagi di Kejaksaan DKI Jakarta. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Lebih dari 700 barang bukti, ada 130 orang jadi saksi, dan 22 saksi ahli. Dan menurut jaksa, semua itu belum cukup untuk membawa laporan Joko Widodo sampai ke pengadilan. Penyidik Polda Metro Jaya diminta melengkapi, dan sesuai ketentuan di KUHP, waktu untuk melengkapi hanya 14 hari. Faktanya, menurut kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, sampai saat ini berkas tersebut belum juga rampung. Lalu apa sesungguhnya yang terjadi? Apa kekurangan yang dianggap belum mampu menjadikan Roy Suryo dan kawan-kawan naik status dari tersangka menjadi terpidana? Apakah polisi gagal menemukan bukti pencemaran nama baik yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan, atau justru polisi kesulitan membuktikan keaslian objek sengketa dalam hal ini ijazah Jokowi? Mari kita simak penjelasan kuasa hukum Jokowi saat Jokowi diperiksa ulang di Polresta Solo pasca pengembalian berkas dari jaksa ke Polda Metro Jaya. Cukup lama tadi, sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga. Yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan, dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelum-sebelumnya. Mungkin substansi pertanyaannya apa saja mungkin? Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa. Dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa. Dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Untuk proses selanjutnya gimana, Pak? Untuk prosesnya kami juga tadi menanyakan juga kepada para penyidik. Tentunya dari mereka akan melengkapi juga semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan juga alat-alat bukti lainnya. Sehingga nanti untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah itu akan baru disidangkan. Setelah pemeriksaan ini apa juga ada bukti tambahan lagi? Kalau dari kami tidak ada, tapi tentunya itu adalah wewenang penuh dari para penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dirasa perlu. Jadi nanti mungkin bisa saja ada barang bukti lainnya, karena minggu ini kan para penyidik masih akan berada di Surakarta dan juga di Yogyakarta. Jadi masih mungkin. Jelas ya? Jokowi diminta menjelaskan proses semasa kuliah dan bagaimana dia menyelesaikan skripsi. Dan ini sebuah indikasi kuat bahwa salah satu alasan jaksa mengembalikan berkas ke Polda adalah karena jaksa masih membutuhkan bukti kuat untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, sampai saat ini, jaksa memandang bahwa dokumen pendukung bukti keaslian ijazah Jokowi sebagaimana yang sudah dikumpulkan Polda Metro Jaya belum cukup untuk menyimpulkan bahwa ijazah itu benar-benar asli karena diperoleh sesuai prosedur yang benar di sebuah perguruan tinggi. Bukan hanya Jokowi, menurut tim kuasa hukumnya, Polda Metro Jaya juga akan memeriksa ulang kampus yang diklaim tempat Jokowi kuliah, yaitu Universitas Gadjah Mada. Kalau difotokopi berulang kali, itu watermarknya hilang, dan apakah embossnya hilang? Ternyata tidak, Yang Mulia. Jadi ini saya fotokopi berulang kali. Ternyata watermarknya, berulang kali. Hasilnya ternyata watermarknya masih jelas, kemudian embossnya masih jelas. Ya, nah ini tidak terjadi pada ijazah yang dinyatakan sebagai ijazah Joko Widodo yang dimuat oleh Dian Sandi. Kita bisa melihat perbedaannya. Ya, tidak terlihat adanya watermark dan tidak terlihat adanya emboss. Ini adalah salah satu senjata paling mematikan dari kubu Roy Suryo dan kawan-kawan. Menurut Dr. Tifa, sekalipun ijazah nampaknya, baik kubu Jokowi maupun pihak Polda Metro Jaya berada dalam masalah besar. Mereka gagal membuktikan itu. Upaya mendorong restorasi justice dan melaporkan Rismon Sianipar agar dipenjara, menjadi indikasi kuat bahwa mereka benar-benar kesulitan.